Halo, Assalamualaikum dokter. Dokter, maaf mengganggu waktunya sama perawat Filza, dok, dari ruang Umar 2. Dok, izin lapor pasien dokter atas nama Nyonya S. Ini pasien dengan ukus diabetikum, lalu ada riwayat CAD, riwayat DM, dan pasien sudah pos operasi debridemen hari ini pada level 5, dok. Izin lapor untuk kondisi pasien saat ini, dok. Saat ini kondisi pasiennya kesadarannya masih apatis. Lalu untuk pasiennya sekarang masih terpasang oksigen di 8 liter per menit dengan menggunakan simple mask. Untuk TTV masih dalam batas normal, dok. Saturasi juga masih di 97 sampai dengan 99%. Namun hari ini ditemukan adanya udim anasarka, dok, di sekujur tubuh. Lalu untuk produksi urinnya hanya 300 cc, itu per 17 jam. Untuk hasil pemeriksaan lab penunjang hari ini sudah dikirim ke dokter ya, dok, ya, via WA. Namun untuk hasil urium kreatininnya juga sudah mulai meningkat, dokter. Mohon advisnya, dok. Baik, dok, izin diulang ya, dok, ya, untuk advis dari dokter untuk saran pindah ke ruang HCU. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Sadaqallahul azim. Ya, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya dengan perawat Filza. Saya menangani Ibu S untuk hari ini, di siang hari ini dari jam 2 siang sampai dengan jam 21 malam nanti. Gitu. Untuk hari ini, untuk saat ini ya Bu ya, saya mau minta izin ke Ibu. Saya mau ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait kondisi Ibu S pada hari ini. Gitu. Tapi untuk lebih enaknya, kalau saya minta waktu Ibu untuk kita penjelasannya di ruangan perawat, apakah boleh, Ibu? Boleh, Sus. Di mana, di depan nanti? Di depan, betul. Oh ya, udah. Oke, saya bantu untuk tutup ininya ya. Oh gitu. Tapi saya tunggu dulu saudara saya satu lagi. Boleh, ya, Ibu, biar ada mangga. yang nungguin. Siap. Nanti Ya. saya tunggu di ruang perawat ya, Bu ya. Terima kasih ya, Terima Sus kasih ya. waktunya. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Mangga. Oke, Sus. Gimana, Sus? Ibu, maaf, untuk Ibu dengan Ibu siapa? Saya Anita. Ibu Anita. Ibu Anita dengan siapanya Ibu S? Saya anaknya. Oh, dengan anaknya. Baik, tadi yang sesuai saya perkenalkan ya, Bu ya. Saya perawat Filza yang menangani Ibu S pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan kondisi Ibu S untuk hari ini, saya mau bertanya dulu. Untuk Ibu Anita sendiri, apa yang Ibu pahami terkait kondisi Ibu S saat ini? Kondisi mama saya. Ya, kondisi Ibu. Kondisi mama sekarang itu kan kayaknya infeksinya makin berat ya. Tadi yang jelasin sama suster yang pagi ya, katanya ada infeksi, terus teh itu apa namanya teh kondisinya belum stabil, belum membaik gitu. Ya, kayak gitu sih yang saya tangkap, Mas. Betul sekali ya, Bu ya. Untuk kondisi Ibu S memang mengalami infeksi berat yang karena kakinya, luka di kakinya itu ya, Bu ya. Lalu untuk saat ini sih saya menilai bahwa memang kondisi Ibu butuh pengawasan ketat. Mengapa seperti itu? Karena sudah terdapat ada penurunan tanda-tanda vital, Bu. Walaupun memang tensinya masih dalam batas stabil. Oksigen juga stabil, cuman kan sudah dilihat ya, Bu ya, Ibu oksigennya baik juga dengan bantuan oksigen gitu. Lalu untuk hari ini badannya sangat bengkak atau dinamakan itu. Oh iya, Bu, betul. Terus mama tuh kayak nggak terlalu respon ya kayak betul, itu. Ibu. Ya, memang untuk kesadaran pun juga Ibu tidak kurang adekuat ya, Bu ya. Jadi kalau kita bilang namanya kompos mentis, sadar penuh gitu. Sedangkan kondisi Ibu saat ini memang tidak sadar penuh gitu. Jadi lalu hari ini memang kalau Ibu tahu ada pemeriksaan darah ya, Bu ya, di pagi hari. Iya, itu untuk hasilnya sudah keluar, alhamdulillah, Bu. Yang tadi dijelasin. Iya, betul. Terus memang kondisi Ibu saat ini fungsi ginjalnya juga sudah mulai mengalami penurunan. Jadi setelah saya lapor ke dokter terkait kondisi Ibu hari ini, dari dokter penanggung jawabnya, dari dokter bedahnya itu saran untuk diobservasi ke ruang HCU, Ibu. Ruang HCOT Ruangan intensif. Oh, intensif. Gitu. Jadi sama dengan ICU, cuman dia di bawahnya ICU. Gitu untuk HCO. Kenapa dokter menyarankan seperti itu agar Ibu juga bisa diperhatikan lebih detail gitu. Jadi dengan alat-alat yang lebih lengkap dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di HCO gitu bisa ditungguin nggak, Sus?
Nah, untuk HCU sendiri memang kondisinya tidak bisa ditunggu, Bu, sama keluarga. Kenapa tidak bisa ditunggu oleh keluarga? Karena kan itu ruangan intensif ya, Bu ya. Memang harus lebih steril dibandingkan ruang rawat biasa. Gitu. Selain itu, cuman dia memang ada waktu apa namanya? Waktu besuknya gitu. Oh, bisa lihat ke Betul, dalam. Oh. tetap bisa lihat, cuman memang tidak seperti di ruang biasa. Kalau di ruang rawat biasa itu kan bisa 24 jam ditunggu oleh keluarga dengan jumlah yang terbatas. Cuman kalau untuk di HCU sendiri dia tidak boleh ditunggu sama sekali. Jadi keluarga hanya bisa menunggu di luar ruangan dan hanya bisa masuk di jam besuk saja. Oh gitu. Tapi kalau itu pindahnya kapan terus? Kalau misalnya keluarga menyetujuinya, ibu mangga mau berkonsultasi atau mau berunding dulu dengan keluarga yang lain. Kalau misalnya sudah ada keputusan, nanti kita coba untuk charterkan atau di apa bilang ke HCU apakah ada ruangan tersedia atau tidak. Kalau selama ruang HCU-nya tersedia, kita langsung pindah, ibu. Gitu. Paling saya kan khawatir ya sus ya sama kondisi mama saya gitu. Dan saudara-saudara juga pengennya kita nungguin mama gitu. Jadi kayaknya kita perlu diskusi dulu sama yang lain gitu. Ya, soalnya saya khawatir kalau mama nggak ditungguin gitu sus. Boleh, Ibu. Mangga kalau misalnya begitu keputusannya, mangga didiskusikan dulu dengan keluarga atau kerabat yang lain. Nanti jika ada keputusan, apakah itu diterima gitu ya, maksudnya ibu menyetujuinya atau tidak, mangga disampaikan ke saya. Nanti ada formulir untuk persetujuan atau penolakan yang perlu ibu isi. Gitu. Tapi sus kalau misalkan ibu saya nggak masuk HCU gimana tuh? Nah, untuk saat ini karena menilai dari kondisi ibu juga kan relatif tidak stabil ya Bu ya, relatif tidak stabil. Kenapa? Karena memang kesadarannya pun juga tidak baik gitu ya. Jadi apapun bisa terjadi saat ini gitu. Saat ini ataupun nanti itu bisa apapun terjadi. Jadi kalau misalnya pun ternyata kondisi ibunya mengalami penurunan lagi dan keluarga juga akhirnya memutuskan untuk tidak menyetujui pindah ke ruangan intensif atau ke HCU, ya kami wajib untuk menyampaikan tentang resiko yang bisa dihadapi atau yang akan dihadapi keluarga nantinya. Gitu. Jadi minimal keluarga mengetahui apa saja resiko yang akan diterima kalau misalnya mengambil keputusan untuk tidak meng-ACC atau tidak mengizinkan untuk pasien dipindahkan ke ruangan HCU. Seperti itu, Ibu. Baik. Nanti pengen saya diskusikan dulu dengan saudara-saudara yang lain dulu ya sus ya. Nah, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Nanti saya tunggu untuk jawabannya ya Bu ya. Siap. Permisi ya sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dok, maaf ini untuk keluarga pasien Nyonya S ya dok ya? Oh iya, silakan duduk Ibu. Silakan duduk dulu. Oh. Ibu perkenalkan, saya Dr. Resya, dokter penanggung jawab Nyonya S. Nah, saya ingin izin menambahkan Ibu, seperti apa yang tadi perawat saya sampaikan, kondisi Ibu itu bisa mengalami perburukan sewaktu-waktu. Makanya kami dari tim medis menyarankan agar Nyonya S segera dipindahkan, seperti itu. Kalau misalkan saya sama keluarga masih berunding, efeknya atau misalkan akibatnya ke ibu saya gimana dok? Yang kami khawatirkan kalau misalkan terlalu lama berunding, kami takut kalau ada perburukan, kami terlambat atau kurang cepat untuk menanganinya Ibu, seperti itu. Jadi kan yang kami harapkan itu adalah penanganan yang cepat pada saat ada pasien mengalami perburukan atau penurunan kesadaran. Nah, di ruangan HCU itu ruangannya emang khusus untuk pasien-pasien yang membutuhkan observasi ketat. Karena di sana itu satu pasien berbanding satu dengan perawatnya Ibu, seperti itu. Jadi harus cepatnya ya dok? Iya, kalau bisa seperti itu Ibu. Mungkin ada satu atau keluarga yang dituakan yang bisa mengambil keputusan secepatnya agar kondisi Ibu juga bisa lebih cepat kita tangani juga. Kalau boleh saya tahu Bu, untuk sampai saat ini yang menjadi halangan keluarga atau ibu mengambil keputusan itu apa ya? Keluarga tuh saya kan saudara-saudara tuh saya ya gitu. Jadi karena yang lain kan jauh ya, jadi saya lewat ini. Jadi yang paling dekat sama ibu tuh kan saya gitu. Jadi saya tuh takut misalkan keterlambatan informasi gitu. Terus dari ruangan terkait kondisi ibu, kalau di sini kan enak ya, saya teh bisa ngobrol gitu langsung ke perawatnya dan dekat sama ibu, lihat ibu gitu. Kalau di sana kan mungkin nggak bisa setiap saat gitu, sos. Jadi saya khawatir mengenai informasi
keterlambatan informasi mengenai kondisi ibu saya gitu. Saya memang mengerti ya Bu ya, mungkin maksud ibu kekhawatiran ibu dan keluarga yang lain juga gitu. Cuman memang perlu saya sampaikan bahwa kami juga akan membantu keluarga untuk menyampaikan situasi atau kondisi ibu secara real time atau jadi kalau misalnya memang ibu membutuhkan atau terdapat kondisi kegawat daruratan, insya Allah kita akan sampaikan sesegera mungkin kepada keluarga gitu Bu untuk terkait kondisi ibu juga gitu. Seperti yang sebelumnya yang saya sampaikan, mungkin memang ibu tidak bisa mendampingi langsung di samping ibu S gitu ya. Cuman memang di samping itu pun juga keluarga memang wajib untuk menunggu di luar ruangan gitu. Bisa ya. Ya betul, di luar ruangan. Jadi dengan harapan ketika ada kondisi ibu sewaktu-waktu perburukan atau ada perbaikan pun, jadi kita akan lebih mudah untuk menginformasikannya kepada keluarga. Selain dari langsung tatap muka atau mungkin menitipkan kontak ya Bu ya. Jadi untuk keluarga lain atau misalnya ibu mau gantian jaga, tidak ada yang menunggu untuk sementara di ruang HCU juga nanti bisa kita sampaikan lewat telepon. Gitu paling. Jadi perkembangan kondisi ibu pasti akan disampaikan langsung kalau ada perubahan atau Iya apa betul ya. Ibu, karena itu kan hak pasien dan keluarga juga gitu untuk selalu mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, dan kami pun pada saat melakukan tindakan medis pasti kami meminta persetujuan dari keluarga juga gitu seperti itu. Ya, mama memang harus, ibu saya memang harus segera ya berarti. Iya Ibu betul. Baik, kalau gitu saya setuju nanti untuk saudara-saudara biar saya nanti ke telepon mereka, menghubungi mereka ya. Saya yang terbaik aja kan buat ibu saya, dokter, suster ya. Baik, alhamdulillah Ibu kalau misalnya untuk keputusannya seperti itu, nanti kita coba untuk untuk mempersiapkan Ibu untuk pindah ke ruangan HCU. Nanti ketika sudah siap, nanti selama proses untuk kita pindah ke ruangan HCU, enggak didampingi aja dulu Boleh, ibunya. Masih boleh didampingi ibunya, nanti kita dampingi sampai dengan pindah ke ruangan HCU. Nanti mungkin di ruang HCU Ibu bisa diinformasikan lebih lanjut terkait kondisi atau misalnya tata aturan di sana. Oh gitu. Gitu. Kalau gitu yang terbaik aja buat ibu saya. Nanti ada tanda tangan yang harus ada formulir. Mungkin nanti ada persetujuan Bu untuk pindah, nanti mungkin dibantu oleh Teh Filza, perawat Filza untuk menandatangani. Ya. Wah. Baik Ibu, terima kasih ya waktu atas waktunya. Nanti tanda kita tangannya di mana di sini? nanti kita siapin dulu untuk tanda tangannya juga formulirnya. Nanti baru saya panggil lagi Ibu atau saya berkunjung langsung ke ruangan sambil untuk mempersiapkan pindah hasil. Oh gitu. Boleh. Ya, terima kasih, Terima kasih Bu, ya. Bu. Terima kasih samanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani dengan NIM 1225066 dari kelompok 2 Ibadah Akhlak dan Muamalah. Pesan kesan selama kuliah di Universitas Aisyah Bandung ya. Sebagai mahasiswa jalur RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Aisyah Bandung, saya merasa sangat terbantu dengan kurikulum yang adaptif. Kuliah di Universitas Aisyah Bandung sangat menyenangkan. Kampus ini benar-benar menghargai pengalaman kerja yang kami miliki sebelumnya dan mengintegrasikannya dengan ilmu akademik terbaru. Kami yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Dosen-dosennya sangat akomodatif, profesional, dan memahami dinamika kami yang berkuliah sambil bekerja. Kuliah RPL di Unisa Bandung adalah keputusan terbaik untuk meningkatkan kompetensi dan legalitas profesi saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.